Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat tentu belajar matematika hari ini. Kembali lagi dengan saya Hairunisa, mahasiswa PPL dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP ULM Banjarmasin. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang transformasi geometri yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Namun, pembelajaran kali ini dengan subbagian yang berbeda, yaitu tentang rotasi, dilatasi, dan komposisi transformasi geometri. Dan tentunya lebih asik dan lebih mudah. Sebelum itu, silahkan kalian persiapkan pulpen, pensil, buku, dan alat penunjang lainnya yang membantu kalian dalam memahami pembelajaran kali ini, dan juga berdoa sebelum belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama, kalian dapat memahami konsep, definisi, dan bentuk dari rotasi, dilatasi, dan komposisi transformasi geometri. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rotasi, dilatasi, dan komposisi transformasi geometri dengan menggunakan matrik. Kita mulai dengan rotasi. Nah, kita amati lagi gambar yang disajikan ini. Pada gambar terlihat Budi sedang memutar arah jarum jam, di mana dia dapat memutarnya searah dengan arah jarum jam dan juga dapat memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kegiatan yang dilakukan Budi itu termasuk dalam transformasi geometri jenis rotasi. Nah, definisi rotasi. Rotasi merupakan putaran benda pada poros yang tetap. Nah, rotasi juga dapat diartikan sebagai transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap titik pusat tertentu. Adapun bentuk-bentuk rotasi ada dua, yaitu rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan yang kedua terhadap rotasi terhadap titik pusat m,n. Lalu bagaimana bentuknya? Nah, yuk kita simak penjelasan berikut. Pertama, saya akan menjelaskan rotasi terhadap titik 0,0. Pada bidang koordinat ini, misal digambarkan sebuah titik di sini, titik A. Koordinat titik tersebut adalah x, y. Ini dirotasikan menjadi a aksen dengan misal titik koordinatnya adalah x aksen, y aksen. A ini dirotasikan ke a aksen sebesar alfa dengan titik pusatnya tetapnya adalah O 0,0. Jika kalian perhatikan, A aksen adalah hasil dari rotasi titik A atau titik awalnya A terhadap titik pusatnya O 0,0 sebesar alfa, sehingga didapatkanlah rumus rotasi dengan titik pusat 0,0 adalah x aksen, y aksen sama dengan cos alfa min negatif sin alfa cos alfa. Berikutnya kita akan masuk pada penjelasan tentang rotasi terhadap titik pusat m, n. Yang pertama, saya mulai dengan menggambar bidang koordinat lagi, yaitu dengan menggambarkan sumbu y terlebih dahulu, lalu sumbu x. Misal di sini ada titik P dengan koordinatnya pada sumbu x adalah m dan pada sumbu y adalah hingga didapatkan titik koordinat m, n. Nah, titik P ini akan menjadi titik pusat untuk misal ada titik A di sini memiliki koordinat pada sumbu x adalah x, lalu pada sumbu y adalah y, sehingga titik koordinatnya x, y. Nah, titik A ini memiliki titik pusat atau titik tetap, memiliki titik pusatnya adalah P seperti ini. Nah, akan dirotasikan menjadi A aksen
sebesar A aksen. Kita hubungkan pada sumbu X, didapatkanlah titik koordinat A aksen adalah misal X aksen. Pada sumbu Y, titik koordinat A aksen adalah Y aksen, sehingga aksen memiliki koordinat X aksen, Y aksen. Titik A ini kita rotasikan menjadi aksen terhadap P, terhadap titik pusat P sebesar alfa, sehingga didapatkanlah rumus pusat adalah X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa sin alfa dikalikan dengan X dikurangi dengan M dan Y dikurangkan dengan N ditambah dengan M N. Nah, ini merupakan rumus dari rotasi terhadap titik pusat M, N. Lalu bagaimana untuk rotasi alfa terhadap titik pusat 0,0? Nah, di sini disajikan dalam tabel hasil rotasi alfa terhadap titik pusat 0,0 untuk sudut-sudut istimewa, yaitu sudut 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Untuk 90 derajat adalah A, X, Y dipetakan menjadi A aksen, negatif Y, X. Maka persama matriks transformasinya adalah X aksen, Y aksen sama dengan perkalian ordo 2 kali 2 matriks 0, negatif 1, 1, 0 dikalikan dengan X, Y. Untuk 180 derajatnya, A dipetakan ke A aksen menghasilkan titik koordinat negatif X, negatif Y, atau dalam bentuk matriksnya X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan X dengan Y. Untuk 270 derajat, A titik koordinat X, Y menghasilkan A aksen dengan titik koordinat Y, negatif X, atau dalam persama matriks transformasinya X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, negatif 1, 0, dan X, Y. Kalian lebih mudah memahami apa itu tentang rotasi, masuk kepada contoh soal. Nah, di sini untuk contoh soal yang pertama, tentukan koordinat hasil rotasi setiap titik berikut, di mana P2, negatif 1 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0, lalu Q, negatif 1,4 sebesar 270 derajat terhadap titik pusat 2,1. Penyelesaiannya, untuk rotasi dengan titik pusat Pi 2, negatif 1, cara pengerjaannya, kalian tuliskan terlebih dahulu rumus rotasi terhadap titik P, M, N, karena ini titik pusatnya bukan 0,0, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa, negatif sin alfa, cos alfa dikalikan dengan X, Y, maka dapat dituliskan menjadi seperti ini. Cos 90 sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikalikan dengan 2 negatif 1. Sama dengan cos 90 derajat adalah 0, min sin 90 derajat adalah negatif 1, sin 90 derajat adalah 1, cos 90 derajat adalah 0, dikalikan dengan 2 negatif 1. Menghasilkan 1, 2. Jadi, koordinat hasil rotasi titik P adalah P aksen 1,2. Berikutnya, untuk rotasi titik Q dengan titik pusatnya 2,1. Nah, kita menggunakan rumus rotasi terhadap titik pusat P, M, N, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa dikalikan dengan X dikurangkan dengan M, Y dikurangkan dengan N ditambah dengan MN. Nah, dapat kita tuliskan menjadi seperti ini, sama dengan cos 270 derajat min sin 270 derajat, sin 270 derajat, cos 270 derajat, dikalikan dengan X-nya kita substitusikan menjadi negatif 1, M-nya disubstitusikan menjadi 2, berarti negatif 1 dikurangkan dengan 2, 4 dikurangkan dengan 1, ditambah 2, 1. Sama dengan
besar cos 270 derajat adalah 0. Untuk besar min sin 270 derajat adalah 1. Sedangkan untuk sin 270 derajat adalah negatif 1 dan cos 270 derajat adalah 0. Nah, menjadi 0, 1, negatif 1, 0 dikalikan dengan hasil dari pengurangan titik awal x, y dengan titik pusat, yaitu negatif 3 dan 3. Ditambah dengan titik pusatnya 2, 1. Nah, di sini terjadi perkalian matriks, sehingga didapatkanlah perkalian matriksnya. Hasil perkalian matriksnya adalah 3, 3. 3, 3 ditambah 2, 1 menghasilkan 5, 4. Jadi, koordinat hasil rotasi titik Q adalah Q aksen 5,4. Berikutnya contoh soal yang kedua, yaitu diketahui garis L dengan persamaan 3x dikurang 2y ditambah 6 sama dengan 0. Dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 1, min 2. Nah, titik pusatnya berarti P, M, N. Pertanyaannya, tentukan hasil rotasi garis. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Silahkan kalian simak. Berikutnya masuk pada pembahasan penyelesaian contoh soal yang kedua. Nah, kita mulai dengan mengidentifikasikan yang diketahui terlebih dahulu. Soal kita mendapatkan persamaan garis L adalah 3x dikurang 2y ditambah 6 sama dengan 0 dengan rotasinya sebesar 180 derajat, berarti nilai alfanya adalah 180 derajat. Lalu dengan titik pusatnya adalah 1, min 2, yang berarti n-nya 1 dan n-nya sama dengan negatif 2. Pertanyaannya adalah hasil rotasi garis L, yang berarti yang ditanyakan berarti L aksennya. Jawab. Yang pertama, kalian misalkan titik x, y terletak pada garis L. Kita gunakan rumus rotasi terhadap pi dengan titik m, n sama dengan berarti x aksen, y aksen sama dengan nilai cosnya 180 derajat, di sini min sin 180 derajat, lalu nilai sinus dari 180 derajat cos 180 derajat dikalikan dengan x dan yang masih belum diketahui, kita tulis saja x dikurangkan dengan n-nya 1, y dikurangkan dengan n-nya negatif 2, lalu ditambahkan dengan nilai m dan n-nya, yaitu 1, 2. Nah, seperti ini. Hasil ini kalian kalikan menggunakan perkalian matriks. Negatif 1 dikalikan dengan x min 1, hasilnya adalah negatif x ditambah 1. Nah, untuk 0 dikalikan dengan y plus 2, hasilnya 0. Sehingga di sininya 0. Tidak perlu kita tuliskan. Lalu untuk yang baris kedua dikalikan lagi dengan kolom yang ini. Di sini 0 dikalikan dengan x dikurangi 1, hasilnya 0. Tidak perlu kita tuliskan. Langsung ke negatif 1 dikalikan dengan y plus 2. Hasilnya negatif y, hingga didapatkanlah nilai negatif x tambah 1 y dikurangi 2 ditambah 1 negatif 2 menghasilkan negatif x tambah 2 y dikurangkan 4. Nilai x aksennya adalah negatif x tambah 2, y aksennya y dikurang 2. Kita manipulasikan sehingga mendapatkan nilai x-nya negatif x aksen ditambah 2. Nilai y-nya sama dengan y aksen dikurang 2. Nah, nilai x dan yang telah diketahui ini kita substitusikan ke persamaan L yang telah diketahui. Kita mendapatkan hasil rotasi dari persamaannya atau L aksennya. Kita substitusikan ke persamaan L, 3x dikurang 2y ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga dapat dituliskan seperti ini. 3 dikalikan dengan negatif x aksen dikalikan dengan 2 dikurang 2 dikalikan dengan negatif y aksen dikurang 2 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita kalikan
ke dalam atau perkalian pelangi, atau bisa dikenal dengan distribusi ke kanan. Nah, menghasilkan negatif 3 X aksen di sini. 3 dengan 3 dikalikan 2, hasilnya ditambah 6. Negatif 2 dikalikan dengan negatif Y aksen, hasilnya positif. Itu tadi pembahasan mengenai materi jenis informasi untuk rotasi. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.